can fly. Cek. Yo, halo kan, selamat malam ya, good night ya. Kalau selamat malam itu good afternoon ya, good night itu kalau mau tidur ya. Oke, jadi ini malam takbirannya teman-teman. Jadi besok udah lebaran Idul Adha ya. Jadi besok kita melakukan kegiatan potong hewan kurbannya teman-teman. Dan di malam ini saya akan coba membuat video ya. Saya ingin memperlihatkan suasana malam takbiran Idul Adha di Bengkulu ya. Dan kali ini kita akan coba jalan yang berbeda teman-teman. Jadi biasanya kan saya selalu ke pantai, jadi kali ini kita coba ke arah kiri. Jadi menuju ke ya tempat lain ya pokoknya ya. Jadi di sini tampaknya nggak begitu ramai ya, walaupun memang Idul Adha kan kalau di Indonesia nggak sama kayak bulan Ramadan ya takbirannya, karena agak sepi, ditambah lagi sama apa nih corona ya, udah jelas nambah sepi. Cuma bunyi suara-suara takbirannya masih ada. Dan sekarang jam 8:30-an ya teman-teman. Jadi saya keluar dari rumah jam 8:30-an. Biasanya sih malam-malam takbir ini banyak ya pakwal yang lewat ya, karena untuk mengecek, memastikan apakah masyarakat ini masih tertib ya, masih tidak melakukan takbiran secara berkerumunan. Jadi hanya, dan juga di dalam masjid ya, dan berjarak juga ya mau takbirannya. Oke, jadi saya Idul Adha kali ini menurut saya agak aneh teman, karena nggak tahu ya apa saya yang nggak lihat atau apa memang nggak ada atau memang karena jumlah sedikit ya. Jadi saya belum lihat itu hewan kurbannya ya teman-teman. Nggak mungkin kan diumpetin kan sapinya dia sapinya diberi jarak juga kan, nggak mungkin kan. Cuma saya agak kurang nggak lihat sih sapinya atau kambing ya. Cuma kuponnya udah dapat satu teman-teman. Tapi itulah ya, mungkin sapinya waktu hari itunya baru datang atau gimana, saya nggak tahu ya. Atau sapinya juga ikut protokol kesehatan mungkin ya. Yang pastinya kalau Idul Adha itu katanya kan di TV nggak boleh berjarak ya. Terus kalau untuk motongnya itu harus apa ya, harus sama juga, dalam arti harus mematuhi peraturan protokol kesehatannya. Cuma kayaknya itu nggak akan bisa ya teman-teman, karena susah ya walaupun ada petugas, karena kan udah pasti itu kalau motong hewan kurban itu pasti banyak yang nonton ya. Dan juga waktu motongnya itu udah pasti ya beramai-ramai ya. Terus katanya juga kalau mau membagikan daging kurbannya itu harus kalau bisa orangnya yang ngasih ke rumah ya. Dan menurut saya itu juga nggak tahu ya, kalau bisa sih bagus ya. Cuma kan kayaknya sih bakalan repot teman-teman, karena kan ya siapa ya yang mau disuruh membagikan terus alamat rumah ke rumah ya. Karena kan kalau biasanya di tempat saya itu ya langsung ambil aja, bawa kupon pergi ke tempat penyembelih dan terus ambil barangnya. Jadi kalau disuruh sampai ke rumah ya lebih enak sih. Cuma nggak tahu bakalan bisa atau enggak. Nah ini kalau kalian bisa lihat di sebelah kanan itu adalah Masjid Raya Kota Bengkulu teman-teman. Masjid Raya Baitul Izzah namanya ya. Dan ada Pak Pol di sana lagi berjaga untuk mengamankan jangan sampai banyak kerumunan ya mungkin ya. Ini terus katanya kan kayak gitu. Nah kalian bisa lihat suara takbirannya masih ada. Di sini nampaknya lampu merahnya mati, jadi kita lurus saja, agak berbahaya juga di sini. Oke, kita akan coba lewat sini teman-teman. Dan ini kan baru pertama kali ya saya ajak kalian malam-malam lewat sini ya.
Oke, penerangannya cukup bagus, tapi saya nggak tahu apakah akan bagus juga penerangannya di kamera ini. Saya harap bagus ya. Oke, jadi ini nama jalannya apa ya, lupa ya. Ini karena saya udah jarang lewat sini ya teman-teman, karena saya lewat sini tuh waktu saya masih SMA ya, karena SMA saya di Lingkar Barat sana, lurus lagi namanya Lingkar Barat. Jadi saya tiap hari kalau mau ke sekolah ya lewat sini, tapi karena udah nggak sekolah di sini lagi ya, jadi udah jarang lewat sini teman-teman. Oke, jadi inilah ya kondisi suasana kota Bengkulu dan suasana malam takbiran Idul Adha. Ini nama jalannya saya udah lupa ya teman-teman. Nama jalannya ini saya nggak banyak ingat lagi ya. Saya itu tahu jalannya aja, cuman nama jalannya saya nggak begitu ingat. Jadi sekarang ini malam Jumat juga bisa dibilang ya. Ya memang sekarang iya betul ya. Iya betul ya. Hari aja saya nggak ingat loh. Oke, jadi ini suasananya nggak ada lagi ya, terdengar ya, sepi ya teman-teman. Nggak ada lagi yang takbiran, mungkin juga udah lumayan malam. Cuma ya begitulah. Oke, kalian bisa lihat. Nah ini sebenarnya nggak boleh ini, cuma banyak yang belok ke kanan ini. Sebenarnya nggak boleh teman-teman. Yo, ini lampu merah masih lama gak? Oh bentar lagi teman-teman, karena yang kanan, kalau yang kanan udah, yang ini udah keluar pasti udah bentar lagi nih. Kita coba kesini aja ya. Biar kalian bisa lihat juga sih, saya paling depan. Bisa di sini dilihat Anda memasuki kawasan tertib lalu lintas. Ya saya udah tertib ya, walaupun suratnya saya nggak tertib ini karena nggak bawa ya. Oke, lampu merah, tunggu dulu guys. Oke, sudah hijau, let's go. Oke, masih dalam perjalanan melihat suasana malam Idul Adha pas di masa new normal virus corona 2020. Ya kalau kalian lihat di Bengkulu nggak ada yang namanya pembatasan ya, jadi masyarakatnya masih seperti biasa, beraktivitas, berjualan seperti biasa. Walaupun mungkin pendapatan mereka juga nggak kayak kalau masih ramai dulu. Cuman yang saya ini bingung itu karena kan dulu waktu pas corona ini baru-baru masuk Indonesia itu panik ya teman-teman, panik. Jadi baru ada 1 kasus, 2 kasus, 10 kasus saja udah panik. Cuman lama kelamaan bukannya malah panik, malah santai teman-teman. Betul ini ya. Jadi nggak tahu, mungkin sudah terbiasa atau kayak gimana. Jadi kayak gitulah ya orang Indonesia ini ya. Jadi kalau udah terbiasa itu dia malah santuy, bukannya malah tambah takut ya teman-teman. Jadi kayak gini lah ya. Semoga aja masa virus corona ini, masa kejayaannya cepat berakhir ya. Walaupun sekarang ini juga udah mau berakhir, cuman masih ada sisa-sisa dan masih ada orang yang terjangkit juga ya. Jadi karena kan katanya kan rentan waktunya 2 minggu, jadi 2 minggu itu sangat lama ya. Jadi harus ini dulu baru bisa harus nunggu 2 minggu, dan orangnya juga harus diam terus di rumah ya, baru bisa virusnya berhenti. Nah oke, ini di Jalan Pasar Panorama. Jadi kita akan menuju ke Pasar Panorama teman-teman. Jadi saya akan bawa kalian menuju pasar ya, sekalian berkeliling ya, dan melihat suasananya ya. Kalian bisa lihat kan, nggak ada tanda-tanda ada hewan kurban yang melintas ya. Biasanya sih malam-malam ini banyak teman-teman, karena saya lihat
pagi tadi, siang tadi juga hewan kurbannya nggak ada teman-teman. Terus saya nggak tahu ini ya, apa udah jauh-jauh hari atau baru besok nanti dikirim hewan kurbannya. Jadi ini pasar, jadi pasarnya masih lurus ke sana, cuma ini ya udah masuk tempat pasar. Jadi pasar di Bengkulu, kota Bengkulu itu dua yang terbesar, Pasar Panorama dan Pasar Minggu. Nah ini pasar Panorama namanya teman-teman. Jadi yang paling besarnya sih di Panorama. Kalau kalian mau beli apa-apa, barang-barang di sini biasanya. Kalau Pasar Minggu itu lebih kayak ke pakaian ya, baju-baju itu. Kalau di sini sih seimbang semuanya. Nah kalian bisa lihat ya seperti ini. Sebenarnya pasarnya sih masuk ke ini, nah teman-teman. Ini kan ada ruko-ruko ini. Nah kalau siang kalian bisa masuk ke dalam. Dalam itu pasarnya. Cuma di deretan-deretan ini sih udah pasar, teman-teman. Jadi orang banyak jual buah-buah dan banyak jual yang lain-lainnya, sate, bakso, gorengan. Oke, saya rasa sekian dulu videonya ya teman-teman. Jadi beginilah suasananya ya, malam takbiran Idul Adha 2020 di kota saya, kota Bengkulu. Kalian bisa lihat sendiri, ada juga terdengar suara takbirannya. Alhamdulillah. Jadi walaupun nggak seramai tahun kemarin. Oke, terima kasih sudah menonton dan mohon bantuannya teman-teman untuk subscribe, like, dan share video ini ya. Dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Dadah. Kok macet guys? I can fly.